Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang beberapa hal terkait kebijakan nasional palliative care di Indonesia. Apa saja itu? Mari kita simak ya. Ini ada materi kita nanti akan fokus tentang sebenarnya bagaimana sih kebijakan palliative care di Indonesia. Kita akan kupas tuntas lebih dalam di sini. Nah, oke, jadi memang dalam kebijakan nasional di Indonesia yang mengatur tentang palliative care nanti akan kita bahas ya, bahas lumayan tidak terlalu panjang karena memang nanti salah satu yang akan kita lakukan di sini nanti discovery learning, ada beberapa file yang nanti kalian bisa baca konten isinya tentang kebijakan nasional palliatif yang ada di keputusan menteri ya. Kemenkes yang sudah ada nanti silakan dibaca. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan kenapa sih kebijakan nasional palliative care di Indonesia ini perlu kita pelajari di dalam keperawatan paliatif. Ternyata ada beberapa alasan ya. Salah satunya adalah kita tahu bahwa kemarin kita pelajari kalau orang dengan kebutuhan perawatan paliatif itu trennya semakin meningkat. Ya, selain karena lansia, angka kehidupannya atau angka hidup, kemungkinan hidupnya meningkat. Selain itu juga banyak sekali penyakit kronik yang mulai muncul. Nah, penyakit kronik yang mulai muncul inilah akhirnya memunculkan kebutuhan paliatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, karena banyak pasien yang membutuhkan pelayanan paliatif, maka perlu payung hukum ya atau perlu perlindungan ya, karena makanya payung hukum ini tujuannya untuk melindungi. Melindungi siapa? Selain melindungi pasien juga melindungi perawat. Nah, selain sebagai payung hukum, peran dari adanya kebijakan adalah sebagai arahan. Arahan di sini maksudnya untuk siapa? Di sini adalah untuk pelaksana, yaitu untuk perawat dan timnya. Siapa saja timnya? Profesional kesehatan lain. Jadi memang tidak hanya mengatur perawat saja, tetapi tim kesehatan di sana juga diatur ya, diberikan arahan dalam memberikan pelayanan palliative care. Karena kalau misalkan tidak ada yang mengatur, tidak ada arahannya, yang terjadi adalah nanti pelaksanaannya akan skarpe dewe gitu ya, atau setiap masing-masing rumah sakit tetap punya punya arahan, akan berbeda-beda, akan sangat variatif. Maka dengan adanya kebijakan nasional ini harapannya paling tidak ada standar yang harus dimiliki di setiap rumah sakit misalkan, atau di setiap pelayanan yang memberikan hospice care atau memberikan pelayanan paliatif di lingkungan masyarakat. Nah, harapan akhirnya adalah ini terlaksana perawatan paliatif yang bermutu sesuai dengan standar. Karena kalau standar awalnya itu sudah ditentukan, otomatis nanti pelaksanaannya akan lebih mudah. Demikian. Nah, di sini ada beberapa sasaran kebijakan dari palliative care itu tadi. Siapa saja itu sasarannya? Yang pertama adalah pasien. Kemudian yang kedua adalah anggota keluarga. Selain pasien dan anggota keluarga, ternyata dalam kebijakan palliative care ini sasarannya juga lingkungan. Jadi jangan sampai lingkungan sekitar atau lingkungan tempat merawat pasien itu tidak terstandarisasi, sehingga adanya kebijakan ini harapannya lingkungannya juga semuanya terstandarisasi. Bahkan kita ketika memberikan pelayanan itu jangan sampai juga merusak lingkungan ya. Lingkungan itu tidak hanya lingkungan fisik saja, tetapi lingkungan sosialnya itu juga perlu standarisasi. Bagaimana lingkungan sosial juga bisa memberikan support atau dukungan kepada orang-orang dengan kebutuhan paliatif. Ini juga sebenarnya bisa diatur di dalam kebijakan karena memang ini adalah sasaran dari kebijakan palliative care. Nah, ini yang jelas juga pelaksananya itu juga diatur sebagai sasaran kebijakan ini. Jadi dokter, perawat, tenaga kesehatan lain seperti farmasis, fisioterapis, ahli gizi ya dan lain sebagainya. Jadi tenaga-tenaga terkait dalam
pemberian pelayanan palliative care ini juga merupakan sasaran kebijakan yang ada dalam peraturan yang harusnya diatur oleh negara. Nah, ini kita membahas tentang berlakunya kebijakan dalam sistem pelayanan, di mana selain di rumah sakit nanti kita akan melihat bagaimana sih kalau di puskesmas ya, kalau di Indonesia selain rumah sakit juga kan ada puskesmas. Apakah sudah berlaku di sistem pelayanan di Indonesia? Nah, memang awalnya lokasi yang menjadi percontohan pelayanan paliatif care di Indonesia ini adalah di rumah sakit. Dan sekarang pun rumah sakit besar yang menjadi contoh salah satunya adalah di Surabaya. Kalau yang paling dekat dengan di sini di Jakarta ada ya rumah sakit kanker kan ada kalau di Jakarta. Kemudian di Jogja. Kalau di Surabaya ini yang kita tahu meskipun ada rumah sakit onkologi, kalau ada juga rumah sakit punyanya negara yang ada sistem paliatif care-nya yang kolaboratifnya yang bagus, yang sudah diatur sedemikian rupa yang sudah baik itu di Sutomo ada. Denpasar dan Makassar ini kota-kota besar ya, sementara memang ada di kota-kota besar. Nah, awal mulanya muncul di pusat pelayanan ya, khususnya di rumah sakit di Indonesia di kota-kota besar ini, awalnya tidak ada panduan pelayanan yang berstandar karena memang pada saat awal munculnya palliative care, pelayanan palliative care di rumah sakit tersebut ini ya, itu ternyata memang belum ada atau belum diatur oleh negara. Karena nanti kita tahu diatur tahun berapa. Nah, nanti kita lihat ya peraturannya tahun berapa. Nah, tidak adanya panduan pelayanan ini akhirnya indikator pelayanan mutu di setiap rumah sakit tadi punya indikator yang berbeda-beda untuk menunjukkan apakah ini mutu pelayanannya sudah baik atau tidak, akan berbeda-beda. Dan karena indikatornya berbeda-beda, maka proses evaluasinya juga akan berbeda. Karena memang yang dipakai standar berbeda. Nggak mungkin ya kalau misalkan standarnya sama, ya otomatis kita bisa menyeralisasi di Indonesia sudah sesuai belum, karena tidak ada standar ya, maka evaluasinya pun juga akan berbeda-beda. Nah, kemudian di dalam informed consent ya, di sini tulisannya informed consent atau persetujuan tindakan medis ini termasuk salah satu hal yang memang terkait dengan tadi sistem pelayanan atau sistem kebijakan palliative care di Indonesia, khususnya di ranah pelayanan rumah sakit. Nah, sebenarnya apa sih informed consent itu? Kita singgung ya. Jadi informed consent ini prinsipnya pasien itu harus memahami apa pengertian, tujuan, kemudian pelaksanaan perawatan paliatif. Nah, sehingga kalau misalkan orang itu dikatakan sudah memahami informed consent-nya, maka paling tidak dia harus tahu pengertian tindakannya itu apa, tujuannya untuk apa tindakan tersebut, kemudian bagaimana pelaksanaan perawatan paliatifnya nanti itu perlu dijelaskan melalui komunikasi yang baik. Nah, selain itu, informed consent ini pelaksanaannya juga harusnya diatur oleh undang-undang. Setiap tindakan yang beresiko itu wajib ada informed consent-nya. Ini yang beresiko. Bahkan ada tindakan-tindakan yang tidak beresiko pun bisa jadi harus ada informed consent-nya. Contoh misalkan di infus itu ya dia beresiko, tetapi resikonya kecil jika dibandingkan dengan tindakan operasi misalkan, tetap harus ada informed consent-nya. Ini diutamakan untuk pasien sebagai penerima informasi dan pemberi persetujuan. Nah, kenapa kok pasien yang diutamakan? Karena memang ini dilakukan ke pasiennya, bukan ke keluarganya. Sehingga harusnya memang kita minta persetujuannya itu ke pasien. Ini dengan catatan apabila masih kompeten. Berarti orang tersebut masih sadar sepenuhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak rasional, sehingga memang mereka masih kompeten, masih bisa digunakan atau diminta informasi, dia bisa memberikan persetujuan dengan akal yang akalnya yang tidak diragukan lagi. Kemudian kalau di kondisi darurat ini akan berbeda lagi kapan memberikan informed consent-nya.
ini peraturannya berbeda ya, karena memang tindakan resusitasi untuk penyelamatan nyawa itu tidak harus minta persetujuan dulu lah, gimana wonge lo wis sekarat ya, harus kita tolong dulu. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Perawat, dokter yang melakukan resusitasi itu prinsipnya dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak mudah mereka itu disidangkan karena misalkan dia nggak mau, kalau gimana dalam kondisi gawat darurat, maka informed consent itu akan berbeda lagi perannya pada saat kapan. Nah, biasanya selain kalau misalkan tindakan gawat darurat kan kita tidak memungkinkan untuk minta persetujuan ke pasien, maka kita bisa meminta persetujuan ke keluarga. Kalau misalkan di situ ada keluarganya. Ini bahas tentang resusitasi ya. Jadi resusitasi itu apa? Ini tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab-sebab tertentu. Kalau kalian nanti mempelajari keperawatan gawat darurat ya, tindakan resusitasi itu ya BHD ya, bantuan hidup dasar. Nah, tujuannya sebenarnya ini untuk pertolongan, penyelamatan nyawa ya. Kalau henti nafas, kalau nggak segera ditolong ya, henti nafas di jantung, ya otomatis nanti pasiennya akan terancam nyawanya. Oleh karena itu, tindakan pertolongan ini tidak boleh ditunda. Ditunda dengan, saya mau menjelaskan dulu, Bu, Pak, nanti mau dilakukan tindakan penyelamatan nyawa dengan tujuannya seperti ini, prosedurnya seperti ini. Waktunya habis. Kalau seperti itu ya Kak, jadi nih tindakan resusitasinya. Karena dalam hitungan menit saja akan mengancam nyawa. Karena kita tahu bahwasanya otak itu pure, dia membutuhkan oksigen. Nah, kalau oksigennya itu tidak bisa diberikan, tidak bisa disuplai karena henti nafas, ya bahaya ya kan? Henti jantung bahaya. Nah, keputusan ini dibuat oleh pasien yang kompeten atau tim paliatif yang kompeten. Pasien berhak memutuskan asalkan mendapatkan informasi yang adekuat, sehingga dia harus menandatangani inform consent yang sudah diberikan. Tetapi ini ada yang ini ya, kalau berhak memutuskan dia berarti dia juga berhak untuk menolak. Nah, informasi disampaikan saat pertama kali mendapatkan pelayanan paliatif. Sekarang kita membahas masalah paliatif ya. Kalau paliatif ini memang masalahnya orang tersebut sudah terdiagnosis penyakit tertentu yang memang dalam istilah medis proses penyembuhannya itu bisa jadi lama dan sangat mengancam nyawa. Nah, biasanya kondisi-kondisi seperti ini ketika pasien dia terdiagnosis pertama kali, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu biasanya disampaikan dengan jelas. Selain disampaikan dengan jelas, mereka juga akan diedukasi, nanti kemungkinan ada resusitasi dan seterusnya, apakah perlu dilakukan dan tidak, ini juga perlu dijelaskan kepada pasien dengan kebutuhan paliatif. Nah, kenapa? Karena biasanya orang yang sudah mendapat pelayanan paliatif ya mau tidak mau nanti dia akan menghadapi kematian, sehingga tadi mau diresusitasi atau enggak ini perlu disampaikan. Selama pasiennya pada saat itu dia masih istilahnya dia masih sadar atau masih kompeten pada saat itu bisa memberikan menjawab pertanyaan yang rasional, bisa mikir, istilah masih pada saat itu masih dia sadar, itu bisa dikomunikasikan dari awal. Nah, ada juga istilah do not resuscitation atau istilahnya disingkat ini ya DNR. Nggak usah dilakukan resusitasi atau jangan diresusitasi. Nah, pada dasarnya ya keluarga itu nggak boleh membuat keputusan DNR. Jadi biasanya kan gini, saya nggak tega, jangan di DNR kan gitu, jangan dipijat jantung, jangan diresusitasi. Pada dasarnya itu bukan keluarga yang memutuskan, kecuali keluarga sebelumnya wes dipeseni atau sudah dipesankan oleh pasien bahwasanya nanti ketika saya meninggal enggak usah diresusitasi kan gitu. Nah, sehingga pemutusan DNR ini seharusnya memang pada pasien itu sendiri, bukan pada keluarga. Nah, tim paliatif bisa menentukan DNR. Kenapa? Tim paliatif ini harus rasional, pertimbangannya kenapa nggak boleh resusitasi, harus ada pertimbangan klinis. Ketika pasien tersebut dinilai memiliki resiko yang besar terjadi henti nafas dan henti jantung. Ada banyak kondisi nanti kapan dia tidak boleh resusitasi ya. Jadi misalkan wis mati batang otak, dia kan kemungkinan kalau mati batang otak meskipun diresusitasi kan dia juga tidak akan membaik kan, karena memang pusat untuk mengendalikan pernafasannya sudah tidak bagus. Kemudian nanti sudah ada ditunjukkan tanda-tanda kematian klinis tadi, mati batang otak atau yang lain.
Nanti ada banyak kondisi, tapi tidak dibahas di sini ya panjang lebar karena memang di palliative care itu kita banyak fokusnya ini kan terkait dengan apa ya, etiko legal sama peraturannya. Nah, kita nangis turun aja bahwasannya memang prinsipnya orang dengan palliative care itu boleh tidak diresusitasi asalkan dengan persetujuan pasien. Jadi tidak keluarga yang memutuskan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam DNR yang pertama adalah faktor agama, ada faktor budaya, ada probabilitas keberhasilan, harapan hidup, psikis pasien dan keluarga. Jadi memang faktor-faktor ini ketika nanti kita mau melakukan donor resuscitation itu harus ini dipertimbangkan. Secara agama bagaimana sih orang ini agamanya apa misalkan gitu. Kalau misalkan dia orang muslim kemudian dia sangat meyakini bahwasannya nikmati meninggal dalam husnul khotimah ya, meninggal dalam husnul khotimah ya udah enggak perlu disakiti karena memang meninggal itu proses yang sakit. Ya akhirnya mau tidak mau ketika pasiennya juga meyakini itu sebelumnya berpesan untuk donor resuscitation kemudian keluarganya menyampaikan pesan itu ya sebagai perawat kita harus bisa menerima faktor yang tadi kita pertimbangkan. Secara budaya juga begitu, itu bisa dipertimbangkan. Probabilitas keberhasilan dan harapan hidup ini biasanya yang dipertimbangkan secara klinis oleh tim ya, tim paliatif. Jadi keberhasilannya berapa persen, kemudian angka harapan hidupnya berapa persen. Ini dengan adanya resusitasi ini perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan resusitasi atau dilakukan resusitasi. Psikis keluarga juga begitu ya. Ini perlu dipertimbangkan semuanya. Kalau ini tadi aplikasi yang palliative care tadi di pusat pelayanan, di pelayanan kesehatan, yang nomor 2 ini adalah di puskesmas. Jadi memang pada dasarnya harusnya ya tingkat puskesmas itu adalah vaskes primer yang harus ada yang harus ada pusat pelayanan palliatif juga sudah sampai ke arah situ. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan masyarakat juga puskesmas, karena ini adalah fasilitas kesehatan primer yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, tapi sampai saat ini masih terbatas. Mungkin di daerah besar-besar saja ya, contohnya di Surabaya sama Jakarta. Surabaya ini mungkin untuk puskesmas pun puskesmasnya terpilih beberapa saja, tidak banyak ya. Di Jakarta, kalau di Jakarta ini saya lihat dari berita-berita ya, dari berita-berita, kemudian dari informasi kawan, bahwasanya di puskesmas ini sudah mulai merata kalau di Jakarta pelayanan paliatif care-nya. Jadi memang mereka juga melayani orang-orang atau pasien-pasien dengan kebutuhan paliatif, tidak hanya. Oke, ini tadi ada beberapa gangguan ya, ada beberapa gangguan sehingga ini perlu saya perbaiki lagi. Sebentar. Oke, jadi ini tadi ada beberapa gangguan ternyata. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi sampai saat ini pada dasarnya pelaksanaan di puskesmas itu masih sangat terbatas. Beberapa puskesmas yang sudah ada pelayanan tadi di Jakarta dan di Surabaya ya. Kalau di Surabaya masih belum rata, kalau di Jakarta sudah mulai merata, hampir di setiap puskesmas ada atau bisa melayani kebutuhan palliative care. Dan di Surabaya ini kelompok relawan paliatifnya itu yang di puskesmas itu harus punya ini ya, dibekali dari pembekalan atau dari workshop yang memang diadakan oleh rumah sakit besar, sehingga kalau mereka tidak mendapatkan pembekalan dan workshop, otomatis dia tidak bisa melakukan aplikasi pelayanan palliative care di areanya atau di puskesmas tersebut. Sehingga memang ini harus diintegrasi kalau misalkan mau menyebar merata hampir ke seluruh puskesmas dan menjangkau semua kalangan masyarakat, otomatis perlu program besar yang memang harus dicanangkan oleh pemerintah agar memang pelaksanaan palliative care ini menyeluruh dan merata ke semua lini. Oke, kemudian selanjutnya ini terkait dengan kebijakan palliative care di Indonesia ya. Nah, tadi pada awal mula munculnya palliative care di kota-kota besar itu memang belum diatur oleh keputusan menteri atau oleh kebijakan negara. Nah, pada tahun 2007 ini baru muncul
tentang keputusan Menteri Kemenkes RI nomor 812 Menkes garing SK garing 7 ya, garing 2007. Isinya apa? Nah, nanti silakan baca. Ini sudah Bu Isni lampirkan. Dibaca, kemudian coba dilihat di sana. Menurutmu apa sih hal penting yang masih belum diatur atau perlu ditambahkan lagi dalam keputusan tersebut? Nanti apa itu kalian bisa share, kalian bisa ketik di ini ya, di form atau di file tugas, form tugas nanti yang saya sharekan di materi selanjutnya atau di slide selanjutnya seperti itu. Nah, semoga nanti setelah kalian baca keputusan menterinya kayak apa, nanti kalian tahu, oh ternyata ini loh masih kurang, hal-hal yang masih belum diatur itu ini perlu ditambahkan. Karena tadi memang di awal sudah Bu Isni jelaskan bahwasannya idealnya beberapa hal yang perlu diatur dalam peraturan itu ini loh, ini standar apa standarnya kan gitu, banyak tadi yang saya jelaskan. Seperti itu. Semoga nanti kalian paham ya terkait dengan apa yang saya jelaskan, karena memang ini topiknya tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Terus kemudian nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa dikomunikasikan melalui PJMK, silahkan ya. Dan mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, salah satunya tadi ada beberapa gangguan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.